Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'il kiram ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الاربع. وصل الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. آمين. Bismillah. Hadirin hadirat jamaah maghrib rahimana wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita melanjutkan pengajian kita materi Al-Hadits Nabawiyah Asy-Syarifah dan pembahasan kita berkonsentrasi pada hadis-hadis yang terkait dengan muamalah. Malam hari ini akan dikutip satu lagi hadis ya, yang terkait dengan muamalah. Ini diceritakan di dalam kitab-kitab tarikh sejarah dan ini sangat masyhur. Sabata tarikhiyan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amala fi mali Khadijah radhiyallahu anha qabla al-bi'sah ala jihati al-qira kama dzakarahu ahlus siyar wa in kanat ar-riwayat fi dzalika la takhlu bil dha'f. Lakin kana hadza mashhuran 'inda al-ulama. Hadirin hadirat, mari sengengi dalam riwayat disebutkan makdai iro alimalabbi na nabi tariolo pura itu isurok dangkak ki panglut Khadijah. Tapi ini qabla al-bi'sah, sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Dek to pana siala anak mudamu pinabita kalau lo campeng gak mu pinabita si kira-kira umur 25 tahun alina panglut Khadijah bila bini patah potong gangkan yaro nasabak lemput na nabita naita payment ilo inauji makda yahe Muhammad tahu mi garot tepi malempu yari ga malempu memengi ya. Jadi na coba-coba ni merengi barang makda kamu barangnya lau kok dangkang bawa lah barang ini berangkat ke negeri Syam. Negeri Syam itu nasengitaweri Allah tanah Syami. Tanah Syami, negeri Syam sekarang ini 4 negara. Palestina, Syria, Yordan dan Lebanon. Saya selaku yanahe nabita kiri tero nabita dek gaga modalana. Tapi panglut Khadijah pun na modala. Agami pale nabita ero reso to sinapunani reso. Jadi ini hubungan kerjasama antara pemilik modal dengan pelaku usaha. Alina panglut Khadijah radhiyallahu anha selaku sahibatul mal, pemilik modal.
alaina nabitta sahibul amal, pelaku usaha. Jadi ia tuh PS ni pengusaha, mau dek gak kamu dah laka, begitu, ni, ya, begitu jadi ajak kita nang kasopel makrai, dek nak kau di mana jadi pengusaha, dek gak kamu dah lah, ya kita nabita, mai final nabita, dari itu kamu dah lah. Jadi modal itu tidak selalu materi. Ya, kalau kita berbicara muamalah betul modal selalu materi. Tapi ia hendak pun nangi nabita kepercayaan, kemudian ketekunan, ya, ketekunan setelah kepercayaan. Dan karena lawan nanti barang apa utah karena kita pemasihan pola latara lebih sama, ya boleh dimodalkan dari pada kairo pangutah hadija lalu untuk tahu TV barangnya pada batina alimana kita pada yang ada sama waktu dalam kita TV yang membuat lagi terheran-heran ya alimana kita di pada nabi waktu ini sama kita kira boleh makmur nanti gak ada pengalaman apa kita maka PBB ini bu isuran karena tanpa barang main nanti ini kata kau sarau tatai ada kuning maki kita saya sebut maka dia hilang tahu ya tanya ke bawah ya bendingi sarjana maka lagi proyek kuliah ya, di bangku kuliah mendapatkan ilmu pakam pimpin untuk nabi ya main angkes naronodakan ya ini lintas negara ini berarti agak apa istilahnya itu bisnis yang lintas negara, bisnisnya yang lintas negara itu. Inilah kemudian yang disebut dengan mudharabah di dalam fikih muamalah. Yaitu mudharabah betulnya perkongsian antara dua pihak yang memiliki modal dengan pihak yang melakukan usaha. Ya. Dengan ketentuan seperti ini, maka sebelum usaha itu dimulai sedapat mungkin ya, kedua belah pihak ini ada ittifaq, kesepakatan agar maka mereka sare matu ini usaha ia modalan atau ingat pun nani sahibul mal punya modalan ia ibagi tanya modalan ibagi yang saroi bagi tanya modalan ya. Kemudian yang ditentukan itu adalah persentase bukan nominal persentase agak sepersentase kan filmiah dan kau ia seperti makna 60-40 ibaratnya 60 orang tawanan punya modal 40 tawanan punya resok ya, pemilik modal 60 ya, kemudian pemilik yang melakukan usaha yang 40 ya. Ini tergantung kesepakatan, boleh saja 50-50 atau dibalik 40-60 boleh, yang pasti harus ada kesepakatan. Kenapa biasanya pemilik modal itu lebih tinggi persentasenya? Oleh karena ada resiko yang mungkin untuk
ada kemungkinan mendapatkan nanti resiko ketika rugi. Apa rugi ya 100% ditanggung oleh pemilik modal, bukan pelaku usaha. Kecuali kalau kerugian itu kerugian yang disengaja atau karena kelalaian si pelaku usaha. Tapi mereka rugi lempuhi betulnya makuto kasih berarti nama jama makuto ninina ilmu meter atasar, maka semua kerugian itu ditanggung oleh sahibul mal, pemilik usaha, pemilik modal, bukan pelaku usaha. Tapi dari korsaron sesuai dengan kesepakatan tadi, bendingnya 100 juta modalnya, lalu sampai 10 juta ibarat menjemput 6 juta tawaran punya modal, 4 juta tawaran punya resok kapan? Tapi kita rugi, semua kerugian itu ditanggung oleh yang punya modal, bukan yang punya usaha. Tanya punya resok, tapi punya modal. Bagi engkau, masalahnya kasih punya resok, boleh nggak ada duitnya? Boleh nggak ada duitnya? Resok lah engkau. Jadi resok lah engkau. Itulah sehingga tidak boleh dibebankan kerugian kepadanya. Apa ini bentuk mudharabah. Ia diintrihin aja main binta siwa paluta Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang tidak ada ini yang tidak jelas disebutkan di dalam tarikh, tidak disebutkan dalam riwayat. Maka kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak ini berapa? Siaga tawaran pemerintah Khadijah, siaga tawaran pemerintah Nabita, tawaran Nabita. Ini yang tidak jelas. Ini yang tidak jelas nih, maka siaga. Baiklah, ia rawat Nabita, pampane di tamakna, lo indakan, natanya itu masalah sampah. Rasulullah itu pergi berdagang bukan tujuan utamanya itu untuk mencari nafkah, bukan. Rasulullah itu memperlebar silaturahim, Ya Rasulullah tidak minta, tanya Rasulullah tidak tanya makna kusaro kamatu siaga tawaku, tanya Rasulullah lagi. Jadi Rasulullah ini bukan pedagang murni ketika itu. Apa mereka padamkan yang selama pedangkan murni tapi yang bicara maka dapat utiwi reki baranta tapi bangsa kan jawab kota kosa reki matu siaga tawakia siaga tawa ini gagi untuk kiri wayai bicara ter. Jadi itu ulama memahami bahwa Rasulullah berangkatnya ini bukti bahwa beliau bukan tujuannya berdagang semata, tapi tujuannya itu lebih kepada memperluas silaturahim. Hadirin hadirat, kemudian ini tidak pantas untuk dikatakan hadis, oleh karena Rasulullah ketika itu belum diangkat menjadi rasul. Rasul nanti diangkat menjadi rasul ketika usianya 40 tahun. Ini terjadi ketika usianya sekitar 25 tahun. Hadirin saudara. Jadi ini yang pertama praktek mudharabah. Yang kedua hadis tentang syirkah, musyarakah. Sebelumnya ada dulu
sebelum syirka ini, ya, ada hal yang menyerupai mudharabah, yaitu yang disebut dengan murabahah, murabahah, ya. Dan yang ketiga itu musyarakah. Yatosi ku murabahah, makutosi menelitnya. Dari kau tahu, ya, ada dua orang, ya, melakukan niaga, ya, tapi ia disitu mengenai ia lapor tahu ibarat makin ia lebih melioto ia rega agi na ia kia dia genda doina siaga linya rotai 100 juta ibarat doina 10 juta bela tuh 10 juta doina nah 100 juta lima tuh peko gani cara lo sampai tahu ya tinggi melihat orang bergeraknya pada mereka ini namanya kau tahu ya jadi kau memang itu ini cicil jadi ia yang lapor tahu ya jadi pihak yang kedua ini yang datang menikah mobil taruh di sisa dari nero 100 juta lima apa yang laporan makanya 100 atau 10 juta baru mendapat setong makanya ya 100 juta ya 2 tahun ya ada setahun lah ditahan itu 2 tahun setahun ya dia lapor tahu ya yang makanya aku 100 juta nero kui kontangi dia dan baikku berarti dia boleh melihat tapi dari kau alina melihatkan nampakkan dapat beli 110 juta dia nampak cicil silam masa gina ya itu lah murabah artinya saling untung sari bisa menyerong pakainya sarotnya sendiri pak balu jadi kedua-duanya untung ya pun dia modal apa kena sarung kayak apa 100 juta uangnya nah 110 juta mata dan pun ada doa nasi tahu ya terus kalau makanya kena ya sarung apa 10 juta dari ku ya kau menyerang boleh untuk nama cinta Tuhan tapi dari kunci di situ kalau tinggal rapi dengan murabah ini murabah boleh ini tidak ya ulama sepakat itu boleh ya, itu boleh dan itu yang dimaksud dengan baik taksir jual beli asul ya sekalipun ada sedikit nanti di situ perselisihan pendapat ulama tapi kita belum sentuh itu secara umum ini dibolehkan kalau begini kan ya. Terus ya ikut ipar lupa tutu ya apa dari ko lesse hero kaya selesai nah dari pada makrasa kan apa seratus juta pembeli kadoi tidak salah yang pertama itu selamat dari riba yang kedua itu yang terjebak pada riba yang kedua ini yang kini mau bersyarat yang pertama itu murni jual beli nah, apa alina memilioto untungnya dari eroto alina ngapuloto jadi kalau ini baru siapa udah baru apa alina tahu pun ya iko pamilya agak sekali iko tahu musik itu juga dia musik itu juga ada kalau musik itu disoroki
mana? Apa benar? Tidak perlu beli barang. Tidak perlu beli barang. Kemudian ia Ramadan berpikir masalah 100 juta naira, 110 juta waktu dapat isu. Ya. Wasirina wadi kepada, tapi kalau nero gak bisa salah. Kalau gak nero sih salah, hasilnya itu sama. Jadi cara ini, jadi itu yang namanya riba itu bukan sebenarnya titik fokusnya itu bukan kepada hasil, tapi kepada proses. Yang namanya riba itu titik fokusnya bukan kepada hasilnya, tapi pada prosesnya, pada akadnya itu. Jadi riba fil aqdi, riba pada akad. Inilah virus muamalah yang kadang terjadi ketika kita akad. Ya. Pada itu waktu, ya, pada itu waktu kalau kita berbicara tentang denda, ya denda itu ya setiap bulan kalau terlambat pembayarannya masuk dendanya sekian. Lalu rojek ini itu namanya kan ditanya CD katanya negara kalau memang terinfeksi riba engkau payment bukan didenda atau tidaknya, tapi karena akadnya. Kebiasa wakil KWI itu denda kayak karena pembayaran saya itu auto debit, ya di rekening saya sudah ada gaji saya masuk setiap bulan, langsung terpotong. Jadi saya tidak kena denda. Ya, jadi bukan didenda atau tidaknya, tapi yang menjadi permasalahan di situ karena kita sepakat dengan akad itu, akad yang menetapkan denda ketika yang terjadi pembayaran yang jatuh tempo. Itu nanti yang menjadi ikhtilaf ulama, apakah betul itu riba atau tidak, ya, dalam baik taksim, ya. Tapi insyaallah di Payroda kita baru mulai bagus. Kita fokus dulu tadi pada sistem mudharabah dan murabah. Ya, ini juga musyarakah kita bermasuk di situ. Oke, Bapak katakan oke. Kalau Bapak katakan, ya, silakan. Orang cita. Jadi banyak yang ini mungkin ini memiliki rumah, tetapi BRI yang bayarkan duluan. Baik. Terima kasih. Yang perlu juga mungkin penjelasan saya minta, yang orang pertama Nabi Isa si bawa Muhammad itu berbentuk barang yang diusahakan. Nah, bagaimana kalau berbentuk uang? Misalnya, ada kan barang penyayalan barang dari saya barang lagi, Muhammad itu baru. Nah, sekarang bagaimana kalau saya kasihkan uang? Nanti dia beli barang, kalau diperdagangkan di sana. Nah, ini biar kabar penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Ustaz. Ya lulus kami itu kan yayasan tahun baru. Bulan tahun baru artinya yang dia tahun matuna. Asalna yang dari tamatuna karena rana kurang naik kena dia paling naya hede atau makanja
karena dikna mura ibadu yang koye hede anna sarna mura ibadu jadi kita biasa denok pas sampai yardo tawe anu bakero ya rawat pertama yang pertama yang kemudian yardo mandikai kami itu dari asal nikah babi dari kami itu biasa nikah siri ya kok nikah secara hukum pemerintahan manusia di mana itu maka itu lo keluar lo in yang merdo dalam kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya KPK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waktu tanah kita jarona tabahas wakda jarona wakalinga cedek labet yang rodo 100 juta bertambah menjadi 110 juta. Saya kira itu sangat kecil sekarang untuk masa sekarang. Misalnya cicil oke lawe uangnya biasa 3 tahun cicil elo lipat 2 kali yang harga dari harga gasnya. Ini saya mau tanya ke Bu Ruta, apakah ini masuk riba yang sangat merugikan? Sebab digalak dari bunga yang bodoh ya. Jadi biar Bu Ruta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kita ya ini ketika kita mau mengambil BTN ya kemudian kita menggunakan jasa pembiayaan ya kita mengambil BTN menggunakan jasa pembiayaan itu kita bayarkan alina meliaki dan apa ini cici koron kan begitu pembiayaan ini jasa pembiayaan finance itu yang memiliki kita rumah cash. Nah, kalau kita asli ke pembiayaan ini harga pasti tidak sama karena pembiayaan ini ya itu juga pasti mau untung ya lalu harganya mulai 200 juta tapi sisanya ada yang kita mencima ke 300 juta ya pertantongi wajah makanya lebih dari 100 juta apakah itu riba atau tidak? Kalau begini modelnya insya Allah itu bukan riba itu ya. Kalau pembiayaan itu yang beli setelah dia beli berarti dia punya nah, kemudian dia jual ya alina siapa kalau lawan dulu apa alina tahu ya ya ini narko isi dia lagi kemudian isi dia sorokin yang diperselisihkan kemudian itu oleh ulama ini ada hanya akad mengatakan saya kasih uang 4 juta yang 5 juta setiap tanggal 1 kalau lewat tanggal 1 tidak membayar jatuh tempo maka didenda sekian setiap hari ini yang diperselisihkan oleh ulama ya jadi insya Allah nanti kita akan jelaskan itu bagaimana pendapat ulama tentang ya cek bentuk ini gak ngeroi baru posisinya jadi ada yang berbicara apa kata orang kata baik nah pasti dia denda kayak tidak mungkin kami kena denda persoalannya karena pembayarannya itu auto debit ya dari rekening saya masuk ke rekeningnya pembiayaan setiap bulan reporting ranking maka dari situ gaji nasional ini bulan tamat dari dipotong situ
selama kita didenda, selama kita didenda, padahal bukan didenda tidaknya, bukan didenda tidaknya yang dipersoalkan, itu adalah akadnya. Ketika kita setuju dengan akadnya, maka kita sudah terinfeksi dengan ribanya. Kalau nanti kita mengikuti pendapatnya ulama yang mengatakan ya, denda itu adalah riba ketika jatuh tempo. Tapi di situ nanti ada juga alasannya ulama yang membolehkan, ada alasannya ulama yang membolehkan dan alasannya ulama yang melarang. Mudah-mudahan sehingga pekan depan itu kita sedikit ulas itu di supaya jelas. Yang pasti bahwa kalau dia dalam buku insya Allah untuk minggu ini baik. Yang mirip ini dulu. Dan kasih ya dendanya itu yang menjadi ikhtilaf. Kalau akadnya tadi itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Alina berdiri. Ya, dengan penama si sarana dia bersama nasabah itu tosi mobil keuntungannya dia membeli karena dibayar secara langsung, keuntungannya pihak yang menjual karena pembayarannya nanti itu keuntungannya berlipat-lipat, bisa sampai 2 kali lipat pada tasnya. 200 juta dan ini 300 juta motor cuma dipuji pada tahun kita baik. Terus yang kedua Bagatosi Nareko ya Rasulullah Panguta Khadijah radhiyallahu anha alina pendabaran pakutanana Pak Haji maka ini kaya banget dengan dari makanya kaya ikut orang menibarang ikut orang lok baru nanya pamali mereka ke sarona kita itu modalnya ku 100 juta walaki modalnya itu 100 juta kita tetawakin ya sarona mati itu baru dibicara ini bagaimana ya kemakin sahibul mal itu boleh diserahkan secara langsung, boleh juga uang tunai, boleh. Ya. Kalau dipakai makanan, nak kubarang orang ki, barang pahat, butuh biaya angkutan sampai di sana. Tapi dari orang ki, kupitur yang beli barang, apa barang itu tuh barang itu pada uang, ya kupitur yang beli dengan barang dan dikit mainkan, berapa kita beli grosir kemudian dijual eceran di lalu ini lagi bisa. Nah ini sama adanya barang dengan uang yang tidak sama tadi itu. Ini kasusnya yang murabah sesara dari ini beli barang dengan pepa beli dari kok beli ini dapat kita hanya batu lebihnya uang sisanya itu. Kalau kasus seperti ini mudharabah boleh, kalau murabah tidak boleh. Kalau lepas ini itu tadi murabah ini tidak boleh kalau uang. Tapi kalau mudharabah barang uang sama boleh. Terus yang ketiga manusia dijual. Biasa kimeng kalinya dari Allah tadi langkah melakukan kamu bayar pada kata ibalu jadi nak kata ibalu ya lo beri Allah untuk nak minta kami teror dan itu legal. Jual beli manusia itu ada pada masa Nabi itu sampai masa sahabat dan tabi'in itu masih ada. Itulah budak Atan ibalu teror itu budak pada masa Nabi itu. Budak pada masa Nabi ada laki-laki, ada perempuan. Karena itu sudah menjadi hukum internasional. Ketika terjadi perang, kemampuan musuh
Itu tawanan perang. Semuanya dicuci hartanya, dia namanya orang parah. Dia kaki pada tinggi, ngapalina, dibagi-bagi. Ya, jadi laskarnya itu dibagi-bagi. Dia narumatun dalam arwahnya kumpena. Dia para baru. Elo ina pagi, ya, dan dapat jamin orang. Ya, elo ina baru itu, karena statusnya itu hampir sama dengan barang. Nariko makun remi ya no. Ini ku majikannya tidak. Ya, jadi kemudian majikannya itu halal untuk menggaulinya. Halal. Ya, tidak diperistrikan. Jadi itu pada masa Nabi itu ada dua perkara biasa hasrat seksual yang legal. Pertama karena pernikahan, yang kedua perbudakan. Jadi budak perempuan itu diperlakukan seperti istri oleh majikannya. Tidak dinikahi. Jadi ku jauhi, nanti kalau pas saya baru nih. Papa dia bilang, makanya dia Romeo tunggal kita diterangi. Jadi itu budak itu auratnya hanya setengah dari orang merdeka. Jadi dia tidak pakai jilbab tuh budak itu. Nah, jadi kalau orang merdeka dia pakai jilbab tuh, orang budak dengan jilbab. Ya, jadi ini sekarang nak bukan dengan jilbab budak itu. Jadi dia orang tukang mereka tahu nak taruh dengan jilbab budak itu. Apa kurang merdeka? Dan aku senang orang merdeka yang menjilbab. Dia mereka tahu kosa-kosa yang mereka tahu. Lalu pas saya tanya nih, lalu di Bali itu, itu boleh, ada. Dari semakin panggil. Tapi ini pintu perbudakan itu sudah ditutup, tidak ada lagi. Itu sudah menjadi ittifaq ijma ulama. Ya, ijma koi di negara. Yang itu kira pelanggaran syariat yang besar-besar itu di dalam Islam selalu ada faktor rakabatin, merdekakan budak. Karena budak dulu masih ada, sekarang ini budak sudah tidak ada. Kita semua sudah merdeka. Yang terakhir, masih ada nikah batin, nikah siri, nikah pemerintah. Nikah pemerintah tidak ada masalah. Yang dipersoalkan ini nikah siri. Nikah siri itu nikah di bawah tangan. Apakah itu sah atau tidak? Tidak sah itu. Ada mengatakan, saya kira rukun nikah hanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian dua orang saksi, kemudian ijab kabul, kemudian akad nikah atau ijab kabul. 5 nih, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi, kemudian ijab kabul atau itu bukan nikah. Kalau ini tercapai, sudah terpenuhi, apakah sudah sah? Menurut hukum umum sah. Tapi kita di Indonesia ini ada aturan di pemerintah, dan Al-Quran memerintahkan kita untuk menaati pemerintah selagi aturannya itu tidak menyalahi syariat. Akhirnya Ibu mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, Al-Quran. Kemudian wa ati'ur rasul, taati Rasulullah hadis. Wa ulil amri minkum ini ulil amri minkum ini ijma, kesepakatannya ulama. Ya. Dan itu kompilasi kaum Islam itu ulama sepakat itu, ulama Indonesia sepakat itu menetapkan aturan. Jadi makanya orang taat itu ya. Jadi kalau kita dikasih itu, ayo tidak menaati. Karena hanya membaca fikih ini bukan fikih lengkap. Nah, itu banyak lakukan. Apa nasihat yang dirupakan untuk ilmu fikih itu aturan umum, bukan aturan rinci. Kalau kita di
Indonesia kalau tidak boleh, karena Al-Quran perintahkan kita untuk menaati ulul amri. Ulul amri ini yang menetapkan aturan. Aturannya itu mesti pernikahan itu tercatat, karena kalau tidak tercatat, maka ganti itu tutup ya. Nah, Pak yang persoalan nanti itu adanya dia rendah itu jadi ada kemaslahatan itu yang terancam ketika ada kemaslahatan itu yang terjaga ketika pernikahan itu tercatat. Saya selalu engkau ini engkau orang tahu ya tinggi lau engkau orang aku tu tinggi lau engkau orang aku tu namun alina biasa dan betonya orang kita kegamaan orang apalagi anak Indo dah lagi kan bagi anak lo ini kita pengalaman makanya yang boleh kemana kenapa ulama Indonesia itu sepakat pernikahan harus dicatat apa oke sinun ti anaknya lebih pandang makuliah bagi itu kero si boji kan karena anak betul untuk menikah ya siapa sisa siapa rupanya siapa tradisi kita orang Bugis itu Bugis Makassar pada kulit potin pari tahu lo kaki siapa di rana teman-teman lo kan tak kenal ya waktu lo karena siapa di rana ya rumah tuan nah ambo ngelebar makanya dan biasa tahu kalau kaki ambo ini makanya ambo kotor ini Sinti ambo nak doai bagaimana seperti itu? Bagaimana pernikahan seperti itu? Ini fasah itu batal secara otomatis tidak bisa lagi lanjut. Tanpa betul kalau tidak bisa karena terbukti ternyata bersangkutan ini lahir dari bapak yang sah, ibu yang berbeda. Beliau mau berempanya, maka dikira-kira. Itulah sehingga harus tercatat itu. Mempelai wanita jelas, cara mempelai wanita jelas, cara mempelai laki-laki jelas siapa bapaknya, siapa ibunya. Yang kira mama itu telah suruh lagi siapa ini. Inilah pertimbangannya ulama. Teman, ya, terakhir, ya, apakah riba cicing mobil? Jadi itu riba tanya ke anak cikitnya kanan. Ya, jadi rumus yang paling penting dalam riba itu kullu qardin yang manfaatan bahwa riba. Semua kredit itu pinjam meminjam yang mensyaratkan ada kelebihan pembayaran maka itu adalah riba. Persoalannya ini tadi ya, itu bukan kredit murni itu sebenarnya itu adalah jual beli. Apa iya roto memang hasilati minjutan dan kekesi tapi dari kecil dan itu juta apa patah tahu kan apa lebih makanya yang lebih dari 100 juta maka tidak bukan ulama bukan itu namanya taksir ya, jual beli taksir ya. Kenapa taksir apa ku 100 juta ikes jaro tanpa ya narik kok patah tahu yang masih 100 juta ya tuh ini adalah makanya patantong yang masih 100 juta dari patantong yang masih 100 juta tanya bisnis itu tahun itu pasti tulung-tulungan nih makanya 100 juta Pak minyak kita patantong apa nanya lo ada kuikes 100 juta sisanya lo tak cicil 100 juta otaknya bisnisnya itu bukan tidak itu hanya tahun tadi tau kan itu tobat ulum ni untuk angkat mesti lebihnya lebihnya ini bukan riba itu jadi bolehkah kita mengaku
baraka keroga dari kundi berarti nama sarung. Ini yang jawabannya kata biasa baca tadi. Kita dari mazhab Maliki menetapkan keuntungan yang berkah itu yang tidak lebih dari 30% dari modal 30%. Jadi itu langsung maparakai sarang maparakai dari godit dari ini 30% boleh dimodalan itu lebih. Ya, tapi bukan berarti kalau lewat dari 30% itu kalau lewat dari 30% haram, tidak. Hanya saja ia itu maparakai asal, ia itu maparakai dari godit dari ini 30%. Ya. Jadi itu harganya itu barang 100 juta. Tapi ini lebih balik 200 juta lagi kan dari tahun. Tapi nak kiri makanya dari 130 juta baru ini. Jadi dia orang itu 10 juta pasti dan kaya ya. Jadi mereka tu tahu kan tanya sarung ini di bawah nasi untuk lebih mega biaya. Dari kau lelaki harus 200 juta nasi itu 30 juta dah baru ini berarti 30 juta pasti kan. Subhanallah. Dari kau lelaki barang isi prosedur kami itu seluruh bela baru itu. Dari kau lelaki sebuah sebulan terus sebulan baru ini itu satu pasti kan. Setiap satu barang kali sekian banyak, kali sekian orang, kali sekian lama. Subhanallah. Jadi nasi Imam Hanifah itu dari saya Imam Malik barang apa? Sidang jamaah yang berbahagia, petugas untuk membagikan silakan.